Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Ada kan ya yang bilang kalau dalam patung Yesus yang tergantung di salib itu ada jin? Marah nggak waktu dengar? Kalau marah, terus ngapain? Mengumpat? Memaki? Sabar mas bro, cerdas dikit kenapa? Pernah nggak nonton bola di stadion? Ketika klub kesayangan kita bisa bikin gol, wow, kita bersorak sampai merinding seluruh badan. Apa karena ada jin? Apa karena ada setan? Tentu tidak dong. Bahkan kita sampai jingkrak-jingkrak karena seneng tim kesayangan kita bisa bikin gol ke gawang lawan. Kita bahagia kan? Masih ingat gak? Dalam salib terbentang sebuah kisah relasi antara manusia dan Allah. Banyak banget. Salah satunya pas Yesus disalib itu, ada nggak orang-orang yang menghina Yesus? Ada. Bukan hanya satu, ada banyak. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang menarik, yaitu mereka tidak tahu. Karena nggak ngerti, maka ya wajar kalau salib menjadi batu sandungan. Karena nggak paham, salib dianggap menjadi sebuah kebodohan. Tapi kalau kita pengen selamat, salib itu kekuatan Allah loh. Lah, kok bisa? Dalam salib itu tersembunyi sebuah misteri kematian dan sekaligus misteri kebangkitan. Inilah yang disebut misteri Paskah. Misteri Paskah itu yang bikin merinding. Misteri Paskah itulah yang bikin menggigil hati kita. Nah, kalau ada orang menggigil hatinya melihat salib, kalau ada orang merinding melihat salib, sebenarnya sih ya itu sedang mengalami sebuah kisah. Ia sedang disapa. Kira-kira apa ya? Sapaan dari setan? Setan itu kan menjauhkan kita dari Allah. Apa setelah melihat salib lalu kita lari terbirit-birit? Enggak kan? Apa setelah melihat salib lalu kita jadi panas? Tidak kan? Justru setelah melihat salib kita malah pengen terus memandanginya. Kita ingat akan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa. Bahkan ada loh yang sampai menangis karena ingat dan merasakan betapa besar kasihnya. Nah, itu artinya kita mengalami cahaya keselamatan yang hadir dan bekerja dalam diri kita. Daripada kita marah-marah gak karuan, mending kita ngikutin apa yang disampaikan Paus Fransiskus dalam satu khotbahnya. Allah mengambil arah jalan ini untuk kasih. Tidak ada penjelasan lain. Kasih sendiri yang melakukan hal ini. Hari ini kita melihat pada salib, kisah manusia dan kisah Allah. Kita pandang salib ini, di mana kalian dapat mencoba madu dari getah itu, madu pahit itu, rasa pahit dari manisnya pengorbanan Yesus itu. Tetapi misteri ini begitu besar dan kita tidak bisa oleh diri kita sendiri melihat dengan baik pada misteri itu. Tidak untuk memahami, ya untuk memahami, tetapi untuk merasakan dengan mendalam keselamatan dari misteri itu. Pertama-tama misteri salib. Ini hanya dapat dimengerti sedikit dengan berlutut dalam doa, tetapi juga melalui air mata. Air mata itulah yang mendekatkan kita dengan misteri ini. Nah, ngerti kan? Bukan untuk marah-marah, bukan malah memaki, tetapi yuk kita berlutut dan berdoa biar bisa ngerasain. Lalu kita akan mampu bersyukur bahwa melalui pengorbanan salib kita diselamatkan. Tangan salib